Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat tentunya ya, anak-anak ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, Pak Abdi akan melanjutkan materi matematika. Ya, hari ini lumayan agak panjang untuk matematikanya. Langsung saja, yaitu yang pertama Pak Abdi meneruskan tentang merubah pecahan biasa menjadi desimal. Kemudian merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dibalik. Kemudian merubah pecahan bentuk persen, merubah pecahan menjadi bentuk persen. Kemudian merubah bentuk persen menjadi pecahan biasa dibalik. Kemudian penjumlahan pecahan desimal. Kalau kemarin penjumlahan dan perkalian pecahan biasa, nah ini pecahan desimal yang ada 0, 0, yang ada koma-komanya. Kemudian yang keenam perkalian pecahan desimal. Ya. Oke, untuk langsung saja untuk nomor 1 yaitu merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, di sini pecahan biasa itu maksudnya pecahan yang tidak ada koma-komanya. Misalnya di sini Pak Abi kasih contoh 1/2. Sebenarnya tak ganti putih dulu ya. Tak ganti warna putih. Warna putih. Nah, misalnya 1/2 tadi. 1/2. Nah, 1/2 ini mau dirubah ke pecahan desimal. Ya, menjadi desimal di sini. Gimana caranya? Ya sudah, tinggal kita bagi. 1 dibagi 2. 1 dibagi 2. Yang atas dibagi yang bawah. Ya, ini 1 dibagi 2. Nah, 1 bagi 2 kan nggak bisa. Nah, kita pinjam 0. Ya, jadinya 10. Tapi atas harus dikasih 0, jadi 10 bagi 2 kan 5. 5 kali 2 kan 10. Sudah selesai. Ya, jadi pecahan desimal dari 1/2 atau setengah itu adalah 0,5. Paham ya anak-anak ya? Paham. Kemudian kita kasih contoh lain. Misalnya 3/4 Pak. Dirubah menjadi pecahan desimal ya. Sama, 3 dibagi 4. Ya, 30. Nah, berarti di sini harus tambah 0, 30 bagi 4. 7 ya. 7 bagi 4. 20 ada 8. 28. 30 kurangi 28. 2. 20 nyimpen 2 bagi 4 kan nggak bisa. Pinjam 0 lagi, tapi atas nggak usah dikasih 0 lagi. Sudah cukup. Ya, ini sudah pinjam. 20 bagi 4 kan 5. Oh, berarti ketemu. Ini 5 kali 4, 20. Ya, pas. Berarti 3/4 kalau dirubah menjadi pecahan desimal adalah 0,75. Seperti itu ya, anak-anak. Oke, langsung saja kita lanjut dibalik. Nah, sekarang dirubah pecahan desimal ini dirubah menjadi pecahan biasa. Gimana caranya? Yuk, ini dihapus dulu. Kita hapus. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini merubah pecahan desimal. Tadi kan sudah ketemu 0,5. Mau dirubah menjadi pecahan biasa. Ya, menjadi per. Ya sudah, ini kita lihat tinggal gampang sekali. 0,5 kalau dirubah menjadi pecahan biasa itu menjadi 5/10. Karena di sini angka di belakang koma 1. Jadinya 10. 5/10. Ya. Pak, tadi kan 1/2 yang 0,5 ya. Ini tinggal sederhanakan. 5 bagi 5 bagi 5. 5 bagi 5 1. 10 bagi 5 2. Ya. Oh, jadi ketemunya tetap 1/2. Contoh lain, misalnya tadi 0,75. Katanya bisa dirubah menjadi 3/4 tadi ya. 3/4 tadi dirubah menjadi
Apakah nanti kita bisa merubah ke 3/4? Ya bisa. 0,75. Berarti di sini berapa? 75 per berapa ini? Angka di belakang koma. 2. Berarti per 100. Kenapa per 100? Karena ini 2. Kalau tadi kan 0,5 1. Jadi per 10. Hari ini per 100. Ya. 75 per 100. Pak, kok nggak 3/4? Ya, ini tinggal sederhanakan. Bagi 25 ya. Langsung saja boleh. Bagi angka terbesar yang bisa membagi keduanya. 75 bagi 25 berapa? Ya 3 per 100 bagi 25 ya 4. Oke, ketemu. 75 per 100 adalah 3/4. 0,75 kalau jadikan pecahan biasa yaitu 3/4. Itu ya anak-anak. Oke, kita lanjut langsung nomor 3. Cepat sekali. Ya, cepat tapi kalian bisa paham. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 yaitu ini merubah pecahan menjadi bentuk persen. Pecahan biasa menjadi persen ya. Oke. Nah, caranya gimana? Ayo kita kasih contoh lah. Nomor 3 misalnya 1/2. Contohnya sama aja. Dirubah menjadi bentuk persen. Persen itu artinya per 100. Berarti 1/2 kita rubah menjadi bentuk persen. Ya langkahnya kita rubah ke desimal dulu. Tadi 1/2 berapa desimalnya? 0,5 ya enggak? Nah, caranya bentuk persen gimana? Ya kita kali 100. Karena persen itu per 100 kali 100. Ya, kali 100%. Ya, ini hapus saja dulu. Enggak bingung kalian. Nah, caranya ngalikan gimana? Ya tinggal kita coret-coret boleh. Di sini coret. Coret. Komanya ke sini habis. Kalau sudah di depan angka yang terakhir sini berarti koma yang di sini sudah tidak berlaku. Berarti tinggal 5. Ya, tinggal 5 tok. Enggak ada koma-komanya. Karena sudah nyoret 1. Ini enggak dicoret lagi tapi langsung tambahkan. Ya, ketemu. Jadi 1/2 itu adalah 50%. Gampang sekali, Pak. Iya, memang gampang. Ya, kita kasih contoh lagi yang tadi. Misalnya tadi 3/4 ya. Oke, 3/4 kita rubah menjadi bentuk persen. Desimalnya berapa tadi 3/4? 0,75, Pak. Wah, sudah hafal. Nah, kita kali 100. Nah, coret lagi. Komanya ke sini. Ini udah nggak berlaku ya. Coret lagi. Komanya habis. Nah, udah di depan angka yang paling belakang. Berarti ketemu. Ini udah nggak berlaku ini komanya ya. Jadinya 75%. Mudeng ya? Mudeng nggak? Ayo kita kalau nggak mudeng diulangi terus ya. Videonya bisa diulang-ulang. Kemudian contoh lagi 2/5 misalnya. 2/5 kita rubah menjadi persen. Nah, kita rubah lagi ini menjadi bentuk pecahan desimal. 2/5. 2 dibagi 5 berapa? 20. 0, ya 20 bagi 5 4. 4 kali 5 20. Oh 0,4. Udah kita tinggal kali 100. Coret lagi kayak tadi, komanya di sini udah stop, ini nggak berlaku. Ya, berarti 4 masih ada 01, 40%. Mudah ya. Nah, kita kasih contoh lagi, satu kali lagi ya. Bentar, ini hapus dulu. Boleh sambil mencatat, silahkan. Nah, kasih contoh misalnya 3/10 dijadikan persen. Ya sudah, ini rubah ke desimal. 3/10. 0,3. 3 bagi 10 ya. 0,3 kali 100. Berapa ini kali 100? Coret, komanya di sini. Ya sudah, tinggal habis ini. Kalau sudah di sini selesai. 30. Masih ada 01 ya ini. Ya, 30%. Deng ya anak-anak ya. Bisalah, nanti bisa diulang-ulang videonya. Nanti tak kasih latihan biar lebih lancar. Ya, kita lanjut ke nomor 4.
kebalikannya, merubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Merubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Misalnya di sini ada soal 50%. Ya, ada soal 50%. Silahkan dirubah menjadi pecahan biasa. Nah, caranya gimana? Nah, persen, ingat persen. Persen itu per 100, berarti 50 per 100. Sudah ketemu, tinggal sederhanakan. Boleh ini sederhanakan caranya seperti ini, boleh tinggal 5 per 10. Ya, 5 per 10, 5 sama-sama dibagi 5, 1. Bagi 5, 2. Oke, ketemu pecahan biasa dari 50% adalah 1 per 2. Itu ya anak-anak ya, ini menyederhanakan bisa seperti ini ya. Bisa ya. Ini bagi 5, ini bagi 5. 1 per 2. Misalnya lagi 75%. Berapa kalau dirubah ke pecahan biasa? 75% artinya 75 per 100. Ya, 75 per 100 ini disederhanakan, sama-sama dibagi tadi berapa? 25. Dibagi 25 itu adalah 3, bagi 25 itu adalah 4. Ketemu 75% adalah dirubah menjadi pecahan biasa, yaitu 3 per 4. Misalnya lagi di sini 40%, Pak. Ya sudah, tinggal 40 per 100. 40 per 100 ini boleh dicoret. Ya, tinggal 4 per 10. Sederhanakan lagi, bisa nggak? Bisa, bagi 2. Bagi 2. 2 per 5. Temu. Nah, berarti pecahan biasa dari 40% adalah 2 per 5. Itu ya, anak-anak. Ya, kita lanjut nomor 5. Kita lanjutkan nomor 5, yaitu penjumlahan pecahan desimal. Nah, penjumlahan pecahan desimal itu caranya mudah sekali. Ya, misalnya Pak dikasih contoh, misalnya 0,5 ditambah, ada soal seperti ini, 0,2. Nah, 0,5 tambah 0,2. Caranya gimana? Kalian harus ingat nih, ada koma-koma. Ya, kalian langsung susun saja 0,5 tambah 0,2. Tambah seperti ini. Koma harus sejajar. Ya. Ini 5 tambah 2, 7. Ini koma tetap koma 0. Ya, sudah ketemu. Ketemunya adalah 0,7. Itu ya, anak-anak. Nah, kita kasih contoh lain lagi. Ini 0,7. Saya kasih contoh misalnya 0,75 ditambah 0,4 misalnya. Ya sudah, tinggal 0,75 ditulis yang atas. Ya, kemudian 0,4. Nah, 0,4 ya. Ini harus tetap sejajar. Tetap harus sesuai dengan koma. Nggak boleh seperti ini, nggak boleh. Kalau penjumlahan biasa itu aturannya di belakang seperti ini. Tapi enggak apa penjumlahan pecahan desimal nggak boleh seperti ini. Ini salah nih. Ya, karena komanya nggak rata. Salah ini. Jadinya ini 0,4 tambah. Ya, di sini 5 nggak ada pasangannya ya. Langsung 5. Ini 7 tambah 4 11, nyimpen 1. Ini koma tetap urut ya, koma. 00 tambah 1 tadi, ya 1,15. Itulah 1,15 yang tadi 0,7. Gampang ya anak-anak, kita lanjut langsung nomor 6. Atau misalnya ada penjumlahan seperti ini. Misalnya 0,325 ditambah misalnya 0,2. Ya sudah, tinggal 0,325 tambah 0,2. Gitu. Ya, 5, 2, 5, 0. Ya, ini diurutkan 0,525.
Itu ya anak-anak. Ya, kita lanjut nomor 6. Nomor 6 yaitu perkalian pecahan desimal. Nah, kalau tadi penjumlahan, sekarang perkalian. Kita kasih contoh misalnya 0,2 dikali 0,4. 0,2 kali 0,4. Nah, kali. Kalau tadi kan penjumlahan, ini kali. Kalau dikali, kita langsung saja kalikan saja angka yang ada. Ya, 0,2 kali 0,4, abaikan tanda koma. Abaikan ini. Berarti 2 kali 4. Berapa? 8. Ya enggak? Kita hitung komanya. Angka di belakang koma ada berapa? 1, 2. 1, 2. Oh, ada 2. Ini angka di belakang koma ada 1, ini angka ada 1, berarti ada 2. Berarti kalau ada 2, nanti jawabannya juga ada 2. Berarti 0,08 ini ada 2 angka di belakang koma. Gitu ya, anak-anak. Paham ya? Nah, kasih contoh lain lagi. Ini tak hapus dulu. Nanti ketemuan 0,08 ya. 0,08. Misalnya lagi 1,2 dikali 0,3. Sudah, abaikan tanda koma. 12 kali 3. Berapa nih? 6. 3. Oh, ketemunya 36. Angka belakang koma berapa? 1, 2. Ya sudah, 1, 1, 2. 0, ya. Ini ada 2. Ini juga ada. Hitung 1, 2. 0,36. Itu ya. Lagi, misalnya yang angka belakang koma ada 3. 1,4 kali 0,02 misalnya. 1,4 kali 0,02. Abaikan tanda koma. Ya sudah, tinggal 14 kali 2. Berapa? 28. Angka di belakang koma ada berapa? Dihitung aja. 1. Ini punya 1, ini punya 2. Berarti 3. 1, 2, 3. Ya udah, 1, 2, 3. Kasih 0. 0. Ya. 0,028123. Ini 1, 2, 3. Ya, ini 1, ini 2. Jawabannya ya harus 3 nanti. Gitu. Paham ya, anak-anak ya? Nah, kalau paham, Pak Abdi kasih soal. Ya, silahkan disimak, ditulis di buku tulis. Silahkan dikerjakan di buku tulis. Ya. Pak Abdi kasih soalnya mulai dari 1. Merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Silahkan. Nomor 1 misalnya 4/5. Nomor 2, merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Misalnya 0,80 misalnya. Nomor 3, soalnya merubah bentuk pecahan menjadi bentuk persen. Misalnya ya, masih 4/5. Ini rubah nomor 4, yaitu 45%. Rubah ke pecahan biasa. Nomor 5, perkalian penjumlahan pecahan desimal 0,75 tambah 0,3. Nomor 6, yaitu perkalian pecahan desimal 0,2 dikali 0,25. Udah, berarti soalnya ada 6. Yang pertama merubah ke pecahan desimal. Ya, boleh dicatat. Ini dirubah ke nomor 1 ke pecahan desimal. Nomor 2, pecahan desimal dirubah menjadi pecahan biasa. Ini soalnya dicatat di buku tulis.
ya. Nomor 3 ini dirubah ke bentuk persen, tuh. Kemudian nomor 4 itu dirubah ke bentuk pecahan biasa, berapa per berapa ya. Kemudian nomor 5 penjumlahan pecahan desimal. Kemudian nomor 6 perkalian pecahan desimal. Nah, itu aja soalnya. Selamat mengerjakan, semoga semuanya bisa lancar ya. Kalau kita sudah selesai ini, besok akan kita lanjutkan materi yang lebih tinggi lagi. Sekiranya gitu saja, sudah lama sekali durasinya, kurang lebih Pak dimohon maaf ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.